Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natania Ratnadewi, biasa dipanggil Nia. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 23. Di sini saya akan meresentasikan materi tentang Romberg Rule of Integration. Jadi, basis dari si Romberg Rule ini adalah integrasi biasa atau biasa kita bilang itu di trapezoidal rule. Untuk rumus integrasi sendiri, seperti yang kita semua tahu, itu merupakan integrasi dari B sampai A dari si fx atau si kurvanya itu. Fx itu adalah seperti yang ditunjukkan di gambar PPT, itu merupakan kurva yang ini, yang warna oranye, itu adalah fx, bisa berbentuk fungsi apa aja. Terus kemudian untuk B, itu adalah upper limit atau batas atas integrasinya yang ingin dicari, dan A itu adalah batas bawah dari integrasi. Selanjutnya, apa sih Romberg Rule itu? Romberg Rule itu ekstrapolasi formula dari trapezoidal rule. Jadi dia memberikan true error yang lebih kecil daripada trapezoidal rule. Oke. Terus gimana sih cara kita cari error di multiple segment trapezoidal rule? Kan Romberg Rule ini kan merupakan implementasi dari trapezoidal rule. Berarti kita harus tahu juga nih kalau di trapezoidal rule itu kayak gimana. Nah, untuk trapezoidal rule sendiri, untuk rumus integrasi dengan n segmen atau beberapa bagian, itu rumusnya tetap seperti integral biasa, seperti ini. Dan untuk true error-nya adalah yang ini. Dimana seperti kita tahu, B itu adalah batas atas integrasi dan A itu batas bawah integrasinya. Terus simbol ini tuh apa sih? Kan di sini kita menemukan ini ya. Nah, ini adalah poin di antara batas atas sama batas bawahnya. Jadi kayak kita ngambil poin sembarang atau mungkin diketahui di soal, itu nanti dimasukin di turunan kedua dari fungsi grafik yang kita ketahui. Oke, selanjutnya. Nah, dari true error yang tadi itu sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi bentuk ini. Jadi bentuk ini. Ini adalah error approximation, true error dari yang sebelumnya bisa kita sederhanakan menjadi alpha dibagi 1/n kuadrat. Oke, terus kemudian ini ada contoh untuk multiple segment trapezoidal rule dengan rumus x-nya atau integrasinya itu adalah sekian dari 30 sampai 8 di 2000 len 140.000 dibagi 140.000 dikurangi 2100 T dan setelahnya sampai dan integralnya terhadap T ya. Terus untuk segmen 1, di sini untuk segmen 1 kita dapat value-nya itu di 11.868 dan true error-nya itu 807. Dan seterusnya ini bisa kita lihat ya di sini teman-teman. Terus error in multiple segment trapezoidal rule. True error-nya itu bakalan mendekati kalau kalau number segmennya itu semakin besar, kayak double gitu. Ini kan bisa kita lihat. Ya, jadi kayak kalau segmennya itu semakin besar, si true error-nya itu bakalan makin kecil. Kayak ini, bisa kita lihat kan. Dari 807 ke 205, terus jadi 91,4, 51,5. Itu kayak hampir setengahnya gitu loh. Terus ada kalau yang error approximation-nya juga semakin kecil semua. Jadi kayak gitu, semakin besar segmennya atau semakin banyak segmennya, errornya tuh bakalan mendekati 0. Oke, terus Richardson extrapolation for trapezoidal rule. Untuk true error di edge segment trapezoidal rule itu bisa dituliskan dengan bentuk ET kurang lebih C per N kuadrat, di mana C itu approximation constant dari proporsinya. Terus kan kita tahu nih, true error itu sama aja kayak true value dibagi value aproksimasinya. Ini ya rumusnya. Di mana ini TV adalah true value dan IN itu
hasil integrasi approximation-nya. Oke. Nah, dari sebelumnya ini kan kita tahu ya kalau ET itu tadi alpha per n kuadrat. Cuma kalau ada n segmen kan pasti berbeda. Nah, kalau n segmen itu nanti kita dapetin ET-nya tuh jadi kayak gini. Jadi yang ini bisa kita lihat juga ya. Ini adalah I2N. Kalau yang tadi kan C per N kuadrat. Berarti otomatis kita harus membuat ini juga jadi 2N. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ET-nya kita ganti aja. Terus jadi C per 2N kuadrat sama dengan true value dikurangi hasil approximation-nya itu. Terus bisa kita dapetin nih nilai TV-nya atau kita sederhanain lah. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah Richardson extrapolation. Itu rumusnya kayak gitu. Dimana I2N itu ya approximation value dari dua segmen dan seterusnya kayak gitu. Ini kita diberikan contoh. Ini sama kayak soal yang tadi yang udah dihitung pakai trapezoidal rule. Kan ada sebuah roket nih vertical distance dari 30 sampai 8 second, itu kita suruh ngitung dengan soal seperti ini ya teman-teman. Terus kita diminta pakai Richardson rule buat nemuin distance covered-nya. Kita diminta pakai 2 segmen sama 4 segmen trapezoidal rule. Hasilnya nanti ditampilin di tabel 1, terus suruh mencari true error dari part A yang Richardson rule itu sama absolute relative true error-nya. Oke, untuk solusinya, ini kita udah diketahui juga untuk hasil integrasi dari dua segmen itu adalah 11.266 meter atau mili. Terus untuk yang integrasi 4 segmennya itu hasilnya di 11.113. Oke, terus tadi kan kita udah tahu nih rumus Richardson extrapolation tuh yang di atas, yang ini ya. Nih. Terus karena kita udah dapat juga si hasil interpolasi approximation value-nya yang I2 sama I4, jadi kita bisa langsung masukin aja teman-teman ke rumusnya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini kan rumusnya tuh masih dalam bentuk ini ya, integrasi I2N, terus ada I2N lagi sama IN. Gimana caranya biar kita bisa ngebentuk jadi I2 sama I4? Nah, kita bisa milih N-nya tuh sama dengan 2. Jadi dimasukin aja, terus kita bisa dapat ini. I4, terus I4 min I2 dibagi 3. Udah kita hitung aja kayak biasa dan kita dapat true value-nya itu adalah di 11.062. Oke, selanjutnya ini yang poin B. Kita kan tahu juga nih teman-teman rumus true error itu adalah true value dikurangi approximation value. Kita untuk true value-nya itu adalah kita menyelesaikan integralnya itu secara biasa ya teman-teman. Jadi ini yang ini kita selesaiin kayak biasanya dan kita dapat di 11.061. Ya berarti kita langsung masukin aja nih 11.061 dikurangi approximation value yang tadi kita dapat dari Richardson extrapolation, dapat di 11.062. Kita masukin, maka kita dapat true error-nya itu adalah segini. Oke, selanjutnya, terus gimana sih cari relative true error-nya? Relative true error-nya itu bisa kita cari dari true value, dari TV, dikurangi approximation value, dibagi TV lagi. Jangan lupa ini dikali 100%. Karena kita mau dalam bentuk persen. Oke deh, kita masukin aja kayak tadi sama. Untuk nilai-nilainya juga udah kita dapetin kan. Nah, kita dapat di relative true error-nya itu di 0,00904%, dimana itu kecil banget ya. Jadi bisa dibilang si approximation value ini mendekati nilai true value. Oke. Terus ini kalau kita mencari untuk beberapa n segmen di 1, 2, 4, dan 8, kita bisa dapat angka-angkanya untuk nilai-nilai dari masing-masing segmen ya teman-teman. Caranya sama kayak yang di atas tadi, cuman ini lebih menunjukkan aja kalau dia jadi beberapa segmen itu bedanya kayak gimana, kayak gitu aja.
Oke, selanjutnya kita memasuki subbab Romberg integration. Nah, sebenarnya Romberg integration ini sama aja kayak Richardson extrapolation formula yang tadi sebelumnya udah kita bahas. Nah, tadi kan kita ingat nih untuk nilai true value itu rumusnya seperti ini ya teman-teman. Dari I segmen kedua ditambah I segmen kedua dikurangi segmen 1 dibagi 3. Nah, terus kalau buat makin tinggi segmennya tuh gimana nyarinya? Kita sama aja bisa kita tulis kayak gini. Dimana sebenarnya yang ganti itu ada di bawahnya ya teman-teman. Ini kan 3. Ini 4 pangkat 2 min 1. 3 itu kan sama aja kayak. Ini cuman Sebenarnya ini sama aja. Kayak kita dapat 3 itu dari mana sih? Dari 4 pangkat 2 min 1 kan. Kan itu 4 dikurangi 1. Hasilnya 3. Nah ini nanti untuk mempermudahkan kita di bab-bab selanjutnya yang bakalan dibahas untuk beberapa segmen. Nah, ini. Tadi kan kita ini kan di previous ini kan kita ganti TV si true value ini menjadi ini ya. Nah, ini kita pakai di bawahnya nih. Note that variable true value is replaced by integration 2n dalam kurung R as the value obtained yang sama seperti hasil yang kita dapetin dari Richardson extrapolation formula. Nah, sekarang makanya estimate atau estimasi dari true value yang kita dapetin sekarang itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. True value sama dengan I 2N R dari si Richardson extrapolation ditambah C H pangkat 4. Di mana C H pangkat 4 ini adalah nilai approximation dari si true error. Oke, selanjutnya. Ini kita tadi kan kita tahunya itu adalah di sini itu I2N Richardson formula ya. Nah, gimana sih kalau sekarang jadi 4N? Kan rumusnya beda ya, teman-teman. Kalau 4N berarti kan di sini jadi 4N, 4N di sini 2N. Kalau teman-teman ingat tadi kan I2N ditambah I2N dikurangi IN dibagi 3 ya. Nah, sekarang kita ganti nih jadi 4N. Kita kali 2 ya semuanya. Terus true value-nya kita dapetin TV sama dengan I 4NR, jadi si Richardson formulanya. Ini juga sama 4N, ini 2N, ini 15. Kenapa 15? Karena kita tuh ngaliin dia 2 segmen ya teman-teman. Jadi di sini hasilnya tuh harusnya 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu kan kita dapetin dari 4 pangkat 3 min 1 dikurangi 1. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini sama aja kayak hasilnya itu 15. Oke. Nah, ini untuk rumus lebih jelasnya tuh bisa kita dapetin kayak gini ya teman-teman. A general expression buat Romberg integration itu bisa dituliskan seperti ini. I, K, J, dan seterusnya. Untuk nilai K itu lebih besar sama dengan 2. Nah, indeks K itu ngerepresentasiin order dari extrapolation-nya. Kalau K sama dengan 1, itu sama aja ngerepresentasiin nilai yang kita dapetin dari trapezoidal rule biasanya. Kalau K sama dengan 2, ya value yang kita dapetin dari true estimate SO big O H kuadrat gitu. Nah, indeks J ini ngerepresentasiin kurang atau lebihnya akurasi estimate dari integral kita. Kita masuk ke contoh aja yang mungkin biar lebih jelas. Ini untuk soalnya sama kayak contoh-contoh sebelumnya yang di trapezoidal rule sama Richardson rule. Oke, untuk integrasinya ya sama ya dari 30 sampai 8 dari 2000-an bla 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 diintegralkan terhadap dt. Nah, kita diminta pakai Romberg's rule buat nyari distance coverage-nya. Nah, kita juga dipermudah nih karena kita kan tadi udah dapat tabel untuk segmen 1, 2, 4, dan 8 dari trapezoidal rule ya. Nah, kita diminta juga pakai tabel itu untuk ngerjain soal ini. Oke, untuk solusinya gimana sih? Dari tabel 1 yang kita hitung tadi pakai trapezoidal rule, kita kan udah ngedapetin nih untuk segmen 1 tuh hasilnya 11.868. Terus ke 1,3 tuh segini,
1,2, 1,4. Nah, ini di mana ini tuh 4 value yang kita tuh pakai 1, 2, 4, sama 8 segmen trapezoidal rule. Ini untuk tabelnya bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, ini. Yang ini. Kita pakai di untuk soal selanjutnya. Nah, kan sama ya nilainya untuk segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Oh ya, kenapa ininya 1? Tadi kan karena kita tuh pakainya berdasarkan trapezoidal rule. Nah, kalau trapezoidal rule itu kan K-nya sama dengan 1, makanya ini 1. Kayak gitu. Oke, terus untuk solusinya gimana sih? Nah, ini untuk solusi first order extrapolation-nya, berarti kan kita mau, kalau first order extrapolation kan K-nya tuh sama dengan 2 ya, di segmen 1, ya kan? Di segmennya tuh sebanyak 1. Terus, berarti dari trapezoidal rule yang kita dapetin tadi, ini kita masukin di yang 2 segmen sama 1 segmen dibagi 3, karena first order ya, teman-teman. Terus kita nilai-nilainya udah dapat tadi, nah kita temuin nih, kalau pakai Romberg's rule, itu kita dapetin di 11.065. Terus sama aja kayak yang tadi, untuk cari yang I 2,2 bisa kita cari pakai 1,3, 1,2, dan seterusnya. Terus kalau 2,3 kita cari aja 1,4, 1,4, 1,3. Kita dapetin di 11.062 sama 11.061. Oke, selanjutnya ini untuk second order, yang berarti kan K-nya tuh 3, karena kalau first itu K-nya 2, berarti kalau second ya K-nya sama dengan 3, kayak gitu ya. Terus kita pakai yang ini, kayak gini, ya udah, ini kita hitung aja kayak biasanya aja. Udah kita dapetin di 11.062 dan 11.061. Terus ini sama untuk third, kita dapetin di K-nya 4, kita dapet di 11.061. Oke, ini ya teman-teman bisa kita lihat lebih jelasnya aja untuk satu segmen. Tadi kita dapat di 11.866, itu di, ini trapezoidal rule ya teman-teman. Kita tulis TR aja. Nah, ini trapezoidal rule. Terus first ordernya pakai Romberg's rule, kita dapat segini, ini untuk second dan ini untuk third. Oke, udah teman-teman kayak gitu aja bedanya. Sebenarnya semuanya basisnya sama di trapezoidal rule, mungkin cuman beda untuk kita mencari true value-nya. Terus perbedaannya sih sebenarnya cuman dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Oke, sudah selesai. Sebelumnya makasih banget. Saya juga mau ngucapin maaf kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin salah salah dalam memberikan informasi. Terima kasih.